Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan channelnya Kim Vanessa. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya ada video menarik dan terbaru dan update. Nah, permisi semuanya bertahu ini. Kali ini kita podcastnya. Nah, penasaran pemirsa semuanya? Ya kan, kalau dulu kemarin kita review makanan, minuman, terus juga ada ramal tarotnya, terus kita juga banyak lah. Nah, hari ini kita podcastnya adalah spesial banget, yaitu seorang manajer dulunya sekarang jadi juragan beras. 180 derajat dalam pikiran kita adalah juragan beras tuh berapa sih omsetnya, ya kan? Kalau manajer kan jelas per bulannya berapa, benar nggak? Take home pay-nya ya, take home pay-nya ataupun pensiunnya udah pasti ya kan. Nah, sangonnya sudah luar biasa. Asuransi kesehatannya ya kan. Nah, juragan beras nggak ada pensiunnya, tidak ada uang asuransi tidak ada, THR nggak ada. Nah, cuman unikahnya nanti pemirsa semuanya udah tahu. Kita ngobrol dulu dengan narasumbernya. Apa Mas namanya Mas? Hendra. Mas Hendra luar biasa. Oke, Mas Hendra namanya Mas Hendra siapa nama? Hendra Widinugroho. Wah, luar biasa banget. Mas, kalau di Facebook Hendra Papi Kenzio. Oh, Hendra Papi Kenzio. Iya. Untuk di Facebooknya. Di Facebooknya, Instagram Hendra Nugroho. Hendra Nugroho juga. Nah, saya tuh hal menarik adalah di untuk perjalanan Mas Hendra sendiri ya. Saya melihat ini adalah Mas Hendra sendiri katanya seorang manajer dulunya. Nah, sebelum kita membahas seorang manajer, Mas sendiri itu siapa sih, maksudnya lulusan apa? Terus ibaratnya Mas itu bisa jadi seorang manajer, itu gimana ya dapat jadi ceritanya gitu? Saya dulu kuliah di pertanian. Nah, masuk tahun 2002. Masuk 2002. Angkatan 2002. Angkatan 2002. Ya, itu S1. S1 ilmu tanah. Dulu, saya kadang bener atau enggak sih, bener ya? Bener ya? Bener S1. Bapak bisa mungkin enggak ini ya, enggak apa ya, namun enggak pikir apa iya sih dia seorang S1. Ini bener Mas ya? Betul. Tapi saya termasuk wisudanya itu lama ya. Kenapa? Saya itu 2002 masuk kuliah. Saya wisuda Maret 2009. 2009 itu wisudanya. Iya, berarti 9 kurangi 2, 7. Berarti 6 tahun 9 bulan. 6 tahun 9 bulan. Itu kalau saya sampai bulan Juni belum lulus, saya harus perpanjangan ke rektorat ya. Rektorat. Harus perpanjangan. Saya sebelum masa perpanjangan, alhamdulillah saya wisuda. Untung nggak dapat ini ya, surat kuasa dari rektorat ya. Belum. Sebelum itu saya udah antisipasi. Kesertaian. Ternyata luar biasa banget. Tapi saya melihat Mas Hendra sendiri kayaknya saya ngeliat di foto-fotonya itu nggak segini badannya. Dulu gemuk ya. Dulu pas kuliah juga gemuk. Terus 2017 saya udah mulai kurus. Terus dulu saya maksimal berat badan 85 kg. Sekarang sudah 58-59. Alhasil baju celana bekas saya bagi-bagi semua. Ya, mau dari 85 sampai ke 80, 78, 75, turun. Sekarang 58. Kira-kira 58 sudah mentok atau pengen turun? Pengen naik lagi. Pengen naik lagi. Oke. Kita membahas tadi soal gemuk tadi langsung kurus. Nah, kita membahas adalah kok bisa menjadi seorang manajer itu gimana sih? Awal mula kan saya sebagai marketing ya. Marketing sebuah bank mikro ya. Bank mikro nasional. Setelah wisuda fresh graduate saya mendaftar ke sebuah bank. Alhamdulillah saya lolos seleksi. Nah, kebetulan saya saat jadi marketing, saya melakukan suatu pekerjaan secara totalitas. Saya secara totalitas, sebenarnya sih totalitasnya kurang ya. Saya imbangi dengan keikhlasan dalam melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Tapi seumur umur saya mencari ilmu ikhlas itu susah banget loh Mas. Nah, itu
bukan maksud sombong atau bagaimana ya. Iya. Jadi wujud nyata aktivitas saya adalah saya melakukan aktivitas pekerjaan di luar jam kantor. Di dari keluar dari jam kantor. Di luar jam kantor. Maksudnya? Katakanlah waktu jam 6:30 selepas maghrib. Selepas maghrib, Iya. Saya masih melakukan aktivitas kunjungan ke rumah calon nasabah. Ibaratnya gini ya, kalau presiden itu belusukan, itu bahasanya. Bisa jadi seperti itu. Tapi gini mas, untuk saya kan marketing saya nasabah mas. Oh nyari nasabah. Ya, saya nasabah. Nah, aktivitas saya saat jam kerja, saya gunakan untuk proses kredit. Selain cari nasabah, saya kan melakukan aktivitas proses kredit. Nah, saya katakanlah proses kredit untuk ke notaris, ke kelurahan, cek harga tanah, surat keterangan usaha, ataupun menggali omset, ataupun pokoknya analisa kredit mengenai omset calon nasabah ataupun analisa jaminan. Nah, saya gunakan saat jam kerja. Nah, untuk waktu untuk mempengaruhi orang mau hutang sama saya, mau pengajuan pinjaman sama saya lakukan aktivitas setelah maghrib. Kenapa? Ya, kenapa? Menurut siklus hidup manusia kan dibagi tiga ya. Alfa, beta, theta. Iya, benar. Ya, pernah mendengar ya? Ya. Nah, alfa itu kan sebenarnya. Iya benar sekali. Beta itu kan aktivitas sibuk. Benar. Theta peralihan. Theta peralihan. Nah, ketika saya melakukan aktivitas di waktu theta, saya prospecting. Istilah perbankan itu prospecting ya, cari nasabah ya. Saya pulang pamit jam 8 jam 9. Calon nasabah yang sudah saya kunjungi, saya prospek, tidur kan. Nah, saat itu kan terekam, kata-kata saya terekam. Nah, akhirnya dia mau mengajukan pinjaman ke saya. Kalaupun dia sudah punya pinjaman di bank lain, take over ke saya. Oh, dia sudah punya di bank A, B, C, take over itu ke saya. Nah, saya melakukan prospek, bahasanya kan merayu gitu kan. Nah, kebetulan untuk waktu theta itu approve-nya atau persetujuannya itu banyak ya. Orang tersebut itu lebih mudah untuk menyetujui apa yang saya inginkan ya. Nah, kita potong dulu sebentar ya. Jadi kata Mas sendiri adalah kunjungan di luar dari jam kerja ya, jam habis maghrib. Saya jam 7 ya, ibaratnya ya. Jam kerja itu kan hari Sabtu atau hari Minggu jam kantor tutup. Kantor tutup, saya melakukan kunjungan tetap kunjungan juga. Ya. Nah, cuma saya gini, kebanyakan orang itu habis maghrib ataupun apa itu aktivitas yang ibaratnya nggak mau diganggu gitu kan. Ya. Kebanyakan orang saya begitu kan. Ya, itu bagaimana kita mengkomunikasikan? Oh, jadi kita ada ini sendiri komunikasi nih, ada janjian dulu. Oh, tidak langsung jebret tidak. Oh. Jadi waktu prospecting kunjungan pertama, kedua, ketiga dilakukan jam kerja. Oke. Kunjungan pertama siapa sih lu? Belum mengenal loh. Iya, benar. Kunjungan kedua mandan agak mengenal. Benar, kunjungan ketiga sudah kenal. Ya. Ketika sudah kunjungan ketiga sudah dekat, baru kita melakukan aktivitas kunjungan di luar jam kerja. Jangan sampai kunjungan pertama di luar jam kerja. Itu etikanya secara moral kita kurang bagus lah. Ya, tapi kalau tidak kunjungan lebih dari 3 kunjungan, kita melakukan kunjungan di luar jam kerja. Oh, jadi ada triknya adalah pertama kali kita harus si klien tersebut janjian dulu ya. Janjian dulu udah fix banget, baru kita ketemuan, baru itulah komunikasinya. Betul. Nah, untuk bisa menghadirkan satu proyeknya ataupun apa sih yang nanti Mas mau ajukan, kayak gitu kan? Iya. Nah, secara grafis sendiri berapa persenkah untuk bisa satu project ataupun emas bisa klien itu berhasil? Kadang kan nggak mungkin satu orang berhasil. Oh, itu dari 100 kunjungan ya. Ya. Dari 100 kunjungan yang berminat 15% itu sudah beruntung. Jadi 100 kunjungan 100 kunjungan yang berminat 15 orang itu sudah beruntung. Sudah beruntung. Apa jadi itu nggak ada setengahnya cuy? Ya, ini punya perbankan. Oh,
Berbangga beda ya. Ya, jadi pasar kan banyak orang tuh. Iya. Sebulan kita 100 kunjungan. Nah, 100 kunjungan itu 20 hari kerja. Sehari 5 kunjungan kan? Iya benar. Nah, sehari 5 kunjungan. Kita ulang-ulang tuh dalam sebulan atau 2 bulan, 3 bulan. Nah, sehari 5 kunjungan. Dari 100 kunjungan, 15 pun beruntung. Dan dari 15 yang pengajuan itu pun tidak melulu di approve atau di ACC oleh pimpinan saya. Nah, jadi 15 nih mau nih. Nah, terus paling yang di ACC sekitar separuhnya atau hanya 7 atau 8. Nah, dari 8 yang di ACC belum tentu 100% itu akan tanda tangan. Dari 8, 2 cancel. Kenapa di cancel? Karena dipengaruhi oleh bank yang mau di-takeover. Oh iya. Ini mau di-takeover oleh Mas Hendra. Jangan, sini sama saya aja tetap. Tak kasih yang lebih tinggi, lebih murah. Bank kompetitor. Oke, siap. Jadi sudah disetujui pun, sudah di ACC pun belum tentu tanda tangan perjanjian kredit ke saya. Oke. Itu orang pinjam itu minim berapa? Waktu saya kerja di 2009 itu bisa pengajuan 10 juta ya. Itu memo pas saya awal ya. Tapi setelah bertahun-tahun itu hanya naik plafon ya, bisa minimal 25 juta itu berapa. Tapi dulu saya fokus untuk pencairan 100 ke atas. Target otomatis sebulan dulu target 300 juta, saya bisa sampai 1 miliar. Wah, luar biasa pemirsa semuanya. Ingat, 1 bulan itu bisa mencapai 1 miliar. 1 miliar. Tapi itu ibarat 1 miliar itu dengan berusaha tadi Mas tadi ya. Wah, luar biasa. Itu kalau kita berpikir-pikir ada keuntungan nggak buat kita. Kalau 1 miliar itu kan buat keuntungan buat perusahaan, Ya, bukan buat kita. Benar nggak? Nah, kalau untuk saya sendiri ya secara materi otomatis saya dapat insentif. Oh, insentif, jelas. Daerah masuk ke gaji saya. Berapa persen dari insentif yang dari Mas Nasir itu? Kalau selama saya di marketing, gaji pokok sama insentif juga saya. Berarti itu ada serpilannya gitu ya? Itu insentif yang memang ada memonya. Oh, ada memonya. Ada memonya. Cuma itu bukan dari balance jasa nasabah. Kita nggak boleh, itu fraud. Oh, fraud. Itu nggak boleh. Oh, oke. Nah, itu kira-kira berapa tahunkah dari Mas kerja untuk dia bisa ibaratnya itu udah manajer? Itu kan masih marketing. AO. Nah, untuk jadi manajer tersebut berapa tahun? Saya join di perusahaan itu 4 Juni ya. 4 Juni. Nah, saya 2009. Nah, Saya kan sudah Maret 2009 tadi. Oke. Nah, terus 4 Juni saya kerja, saya training dan sebagainya. Saya mulai melakukan aktivitas pekerjaan bulan Juli. Juli 2009. Tanggal 18 Agustus 2011 saya lulus asesmen ujian kenaikan pangkat. Kebetulan itu yang saya tanpa melalui jabatan supervisor ya. Jadi dari officer saya langsung ke manajer. Karena saya dapat penghargaan the best ya, tugas marketing di 2011 itu. Nah, saya asesmen, saya alhamdulillah lulus asesmen. Terus surat tugas 18 Agustus, SK turun 1 September 2011, saya sudah SK branch manager. Itu otomatis menaikkan gaji dong. Otomatis. Itu kalau boleh tahu berapa? Branch manager pertama saya itu 5 juta. Karena termasuk branch manager junior ya. Junior masih. Itu masih baru dari marketing ke branch manager. Itu 5 juta 15.000. 5 juta 15.000 ya. Terus plus tunjangan handphone 500.000. Tunjangan handphone 500.000. Maksud tunjangan handphone itu apa? Dikasih handphonenya apa untuk perusahaannya? Dalam bentuk rupiah. Rupiah. Saya bayar sendiri. Saya kan telepon ke sana sini gitu lah. Nah, terus ada insentif khusus untuk branch manager. Ada insentif khusus sendiri. Ada uang lembur juga. Ya.
bisa take home pay ya 7,5 sampai 8 lah saat awal merintis sebagai branch manager di 2011. Berarti tadi masih kuliah di S1 Fakultas Pertanian. Pertanyaan nih, kita pikir ya, setiap kita kuliah S1 apapun pasti bank, kenapa gitu loh? Ya, coba jadi ya kan, fisik masuknya bank, pertanian terakhir masuknya juga bank. Apakah bank itu mempotensi buat kita untuk menghasilkan pundi-pundi? Nggak bisa, misalnya kita sebagai petani, kita masuk pertanian, apa pertanian kita itu buruk gitu? Apakah misalnya contohnya kita fisik komunikasi, apakah kita sebagai apa yang namanya seorang sosiologi apa sebagai apa gitu ya? Nggak bisa, kenapa harus ke bank gitu loh? jadi gini, kalau menurut saya pribadi ya, sejarah dari Belanda ya, kalau jadi pegawai itu dihormati. Dihormati masalah. Ya, itu saat dulu penjajahan Belanda ya, mau buruh mau petani yang dihargai tetap pegawai. Nah, katakanlah zaman Belanda ada pabrik gula nih di Sokaraja. Ya, karya pabrik gula itu sangat dihargai sama masyarakat. Norma sosialnya itu tinggi. Norma sosial kemasyarakatnya. Ya, sedangkan mindset itu turun menurun. Lah, katakanlah seorang petani, saya petani sukses, tapi kenapa anaknya harus jadi buruh? Anaknya harus jadi pegawai. Ya, kenapa? Turun menurun dari sejarah kita. Jadi adalah pegawai itu dihormati Menurut masyarakat di desa saya, di daerah saya. Ya, jadi sosial masyarakatnya itu naik. Dan di kurikulum yang saya terima sejak SMP, SMA ataupun kuliah, itu mindset untuk perusahaan itu tidak ada. Jadi katakanlah sarjana pertanian pun, sarjana pun itu nggak ada pembekalan kewirausahaan, terus mindset usaha. Gula itu sangat dihargai sama masyarakat. Norma sosialnya itu tinggi. Norma sosial kemasyarakatnya. Ya, sedangkan mindset itu turun menurun. Lah, katakanlah seorang petani, saya petani sukses, tapi kenapa anaknya harus jadi buruh? Anaknya harus jadi pegawai. Ya, kenapa? Turun menurun dari sejarah kita. Jadi adalah pegawai itu dihormati menurut masyarakat di desa saya, di daerah saya. Ya, jadi sosial masyarakatnya itu naik. Dan di kurikulum yang saya terima sejak SMP, SMA ataupun kuliah, itu mindset untuk perusahaan itu tidak ada. Jadi katakanlah sarjana pertanian pun, sarjana pun itu nggak ada pembekalan kewirausahaan, terus mindset usaha, itu ilmunya nggak sampai ke sana. Jadi yang ada di mindset ya, ada di mindset, oh saya pegawai, main mati, kaum gaji, dihormati. Nah, itu dan saya pun punya mindset tersebut ketika saya setelah wisuda loh. Ya, saya punya mindset tersebut. Bahkan sebelum wisuda pun saya sudah berangan-angan. Jadi gini, apakah mindset itu dalam berpakaian itu bisa menentukan kita, ataukah bukan dari pakaian ataupun berjiwa kita menjadi mindset itu yang dimana? Kadang gini ya, kita berpakaian aneh. Kita contoh gini, tahu Bosadino, tahu kostumnya kan? Ya, celana pendek. Celana pendek itu dia pak baju dan celana sama semua. Ya. Tapi kita ngelihat dia punya usaha, dia punya apa banyak banget kan, ya kan? Apakah mindset itu akan berubah? Itu tidak serta merta berubah. Karena orang kan sudah dicap itu orang kaya. Mau pakai apapun enggak. Cuma kan secara umum kebanyakan orang saat saya wisuda itu mesennya pegawai bank, tanya rapi, dihormati. Oh, berarti mindset dari pertama masnya ada pakaian yang bagus gitu kan, pakaian yang rapi gitu sama kan. kaum gaji. Kaum gaji. Nah, saat itu. Oke, kita bahas tadi sudah mendalam banget ya pemirsa semuanya. Kita kembali lagi tadi ada manajer junior tadi apa? Ya, nah, ada otomatis senior gitu langsung atau setengah-setengah dulu. Jadi yang senior itu yang saat saya jadi marketing itu sudah jadi branch manager. Branch manager. Kalau udah senior dengan
gaji pokok saat itu juga lebih 8 lah ya, bahkan sampai dengan 10 gitu. Itu masuk ini ya, luar biasa ya, 8 ya. Saat saya manajer baru ya, teman-teman sesama jabatan sama saya beres manajer banyak yang sudah gaji dari 8, banyak sekali. Banyak sekali. Wah, luar biasa banget tuh, menarik banget kan, dari yang ibaratnya gaji sederhana sampai dibilang per bulan 8 juta. Saya yakin 8 juta itu masih kurang dalam diri Mas Billy ya. Seberapapun itu pasti kurang gitu ya. Nah, saya hal menarik adalah ini. Dapat, saya lihatin ya pemirsa semuanya. Nah, ini adalah saya lihatin Mas Hendra Widi Nugroho itu nggak main-main, nggak beli di mana biar saya beli lah Mas, enggak, ini benar-benar ada penghargaan ya. Ini ada, ini ada brand manager cabang Bobotsari area Prokerto reguler Solo di Regional ya. Regional ini ya itu sebagai diamond leader. Diamond leader. Kenapa maksudnya diamond leader ini kenapa kok bisa menghargai di Mas Giri? Jadi saat saya di bank itu saya ditarget profit itu per tahun. Per tahun saya katakanlah profit bersih sekian 100 juta atau sekian M. Nah, sampai akhir tahun saya itu untuk target. Nah, tapi faktanya ya, target saya target profit saya temu dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 1 semester. Padahal itu harus target setahun. Wah, itu kalau dia taruh jadi harus ini cepet banget. Nah, makanya di pertama semester saya naik grade. Grade itu bukan jabatan, grade itu mempengaruhi fasilitas. Oh, jadi semakin grade itu fasilitas akan Semakin bagus. Misalnya taruhlah Asuransi kesehatan akan Mimpinya nih naik. Terus fasilitas hotel. Kalau kita ada acara kantor, kita menginap, naik. Jadi saat saya jadi marketing baru, saya punya grade 7 ya. Terus saat saya jadi the best marketing, saya grade 8. Marketing tertinggi itu grade 8. Saya termasuk saya. Nah, ketika saya masuk jadi branch manager, saya grade 9. Ya. Pertengahan semester, satu-satunya branch manager yang naik grade itu saya. Nah, karena dalam satu semester target setahun saya terlampaui. Nah, saya masuk grade 10. Pertengahan semester. Gila, mampus kan 10 aja. Padahal saat naik grade reguler itu 2 tahun berturut-turut itu KPI-nya itu semacam KPI itu kayak performa indikator kayak IP ya jangan itu di atas 3. KPI kan 1, 2, 3, 4, 5. 3 baik, yang 4 sangat baik, 5 istimewa. Sarannya adalah rata-rata itu 4, 2 tahun berturut-turut baru naik grade. Nah, tapi saya pertengahan tahun saya naik grade karena regional manager saya itu mengajukan karena target setahun terlampau dalam waktu 1 semester. Nah, itu kan 2012 ya, Januari sampai Juni. Kok profit Juni cabang saya itu sudah terlampaui sudah melampaui target Desember. Akhirnya bulan November saya diundang untuk ujian asesmen, untuk ujian kenaikan pangkat. Itu ujian sama nggak dengan ujian umum maksudnya ujian kuliah atau ujian yang sama? Semacam pelajaran ya. Aspek kayak gitu. Nah, pelajaran presentasi. Jadi saat sebenarnya kan 2012 belum selesai nih. Tapi kan udah kata waktu cabangnya itu udah melampaui target tuh. Nah, akhirnya saya dipanggil tuh bulan Oktober November saya dipanggil ke Surabaya asesmen di sana gitu. Nah, otomatis dengan satu penghargaan ini ya kan biasanya ada orang yang mendapat penghargaan itu otomatis ya biasalah ada sombongnya pasti jelas ya jelas. Sombong banget ya. Terus kedua biasanya kalau udah dapet kayak gini jalannya akan berbeda biasanya kayak gini. Terus mau ketemu orang aja harus penampilan dulu nggak mau. Kalau saya sih nggak biasanya begitu ya kan.
dengan saya melihat penghargaan kayak gini, apakah sudah cukup dengan ibaratnya Mas ini udahlah saya dapat kayak gini aja? Enggak, kalau bagi saya ini bukan target saya. Target saya, salah saya di Blast Manager adalah all tim saya itu sejahtera. Tim saya naik gaji, tim saya bonusnya tinggi. Kalau ini bonus. Jadi target bank kan profit. Nah, pengali bonus adalah profit. Nah, target saya bagaimana tim saya itu naik gaji. Nah, itu kan nawaitu ibadahnya saya. Nah, saya dapat seperti ini bonus. Bukan target utama. Target utama saya punya tim 12 orang. Jadi ada trik sebentar dulu. Nah, tadi kita membahas terakhir tadi apa tadi Mas? Dapat mindset saya saat itu kesejahteraan saya. Ini bonus jadi. Oke. Nah Mas, untuk supaya trik kita kasih tahu dong bagaimana sih triknya supaya bisa mendapatkan begini gitu loh. Yang jelas kalau apapun pekerjaannya kita harus totalitas dan ikhlas. Ikhlas susah, tapi semampu kita untuk mencoba melakukan keikhlasan tersebut. Kalau kita sudah punya habit, kebiasaan untuk ikhlas, insya Allah kita bisa berikhlas. Kayak gitu, triknya sederhana itu, sederhana sekali. Tidak ada misalnya triknya kamu harus puasa, kamu harus bisa pendapatan kamu ataupun hasil kamu harus otomatis di luar itu ya ke orang tua. Iya jelas di luar kata ikhlas, solidaritas, ya kita juga harus udah restu sama ibu, sama bapak, sama keluarga, bicara sama anak, kayak gitu. Nah, kita sudah pertimbangan panjang lebar tentang masa dari kuliah, terus pekerjaan Mas manajernya sudah sampai dapat gold. Ini bukan gold apa namanya? Diamannya ya, bukan gold, diamond. Nah, emasnya itu masih bujang atau sudah saat itu saya masih bujang, masih lajang. 2012 saya dapat piala ini, 2012 akhir saya kan menikah 2016 masih lajang. Berarti orang akan bertanya-tanya saat ini Masnya sudah berkeluarga. Saya sudah menduda. Saya telah menikah. Saya menikah telat, tapi dudanya tidak telat. Tapi punya anak berapa Mas? Satu. Jadi promosi ini buat teman-teman semua kalau mau ini dia. Kalau mau. Cuman barang retur. Cuman ya itu dia. Mungkin ada kategorinya ya untuk mendapatkan Mas ya. Enggak juga. Saya belum berminat untuk menikah kembali. Nah, itu hal intermediate saja. Ya. Yang sederhana sekali saya memetik adalah habitnya tadi habitnya Mas sendiri untuk memperjuangkan masa di bidang emas untuk satu perjuangan dari 1, 2, 3 sampai tadi 10 tadi berikutnya tadi ya. Yes. Nah, sampai 12 saya terakhir sebelum 12 sendiri itu penuh perjuangan sekitar berapa tahun untuk mendapatkan 12 sendiri tadi? Ya saya bekerja 6 tahun apa 5 tahun itu sudah ke 12. Nah, itu luar biasa banget saya semuanya. Sekitar hampir 5 atau 6 tahun untuk 12 tahun. 12 tahun untuk 12 grade tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita boleh nggak dalam hati kita sendiri untuk mendapatkan yang lebih tinggi, ya kan? Tapi kita berupaya selalu pikiran kita nego banget, maksudnya wah harus nih kayak gitu pikiran Mas sendiri. Enggak juga sih. Kalau saya sudah punya sasaran nih, sudah punya yang saya tuju apa. Nah, saya menuju sini. Ambisi itu saya nggak berlebihan. Yang harus berlebihan adalah aktivitasnya. Yes. Jadi kalau kita hanya ambisi yang berlebih tanpa didukung aktivitas yang seimbang, yang memadai, dari aktivitasnya yang berlebih. Jadi ya endingnya saya mau aktivitas, endingnya
Tuhanlah yang menentukan. Pikiran saya seperti itu saat itu. Oke. Jadi saya melihat adalah diri Mas sendiri ada rasa kelelahan nggak untuk menghadapi ya pertama otomatis customer ataupun pihak keluarga pun. Jadi keluarga, customer itu membuat beban diri Mas sendiri nggak? Jadi udah customer orang kayak gini, terus keluarga jadi gimana? Itu nggak? Alhamdulillah sih enggak. Ya, karena niatnya dari awal kan kita bisa pakai hati. Jadi nggak begitu lah. Meskipun saya pulang jam 10 malam sampai rumah, ya karena ikhlasnya itu. Ya, yang membuat nggak lelah. Oke sendiri. Nah, sebelum kita menuju close ataupun kita mau selesai ini acara tersebut ini di podcast ini ya. Nah, di sini pasti ada beras-beras penasar pemirsa semuanya dari kita tadi ngobrol AIWO sampai tadi Masnya menjelaskan wah luar biasa gajinya sampai saya ngeluh 12 juta. Wah itu seneng banget, orang pasti penasaran gitu kan. Triknya juga sudah dikasih tahu juga, memasak juga. Terus aku ada beras ini gitu kan, ya kan. Nah jadi pemirsa semua itu akan penasaran. Nah kita untuk menuju beras tersebut kita ada part 2-nya. Nah sebelum kita mau part 2-nya, kasih saran dong dan kritik dong ibaratnya buat pemirsa semuanya yang nonton podcast saya ataupun dan channel saya sendiri, gimana sih untuk suatu keberhasilan ataupun saran dan kritik sendiri kok bisa sampai kayak gini, dari sarannya gimana ataupun kritiknya gimana? Sarannya pasti ya. Kita umat manusia, kita punya agama, kita punya Tuhan, otomatis kita harus beribadah ya sama Tuhan kita masing-masing. Doa orang tua, saya sebisa mungkin itu ada sesuatu hal saya cerita ke orang tua, minta doa. Setelah itu doa ke keluarga secara umum, baru kita melakukan aktivitas pekerjaan kita seperti yang tadi saya katakan, yaitu totalitas dan ikhlas ya. Karena dua kata tersebut itu maknanya luas ya. Totalitas. Sekarang banyak karyawan bekerja sampai malam sampai lembur total, tapi hatinya belum jadi, nggak ikhlas, kan mubazir ya. Malah itu membazirkan waktu dan tenaga. Nah, cuma kalau belum bisa ikhlas maksimal, ya belajar sedikit untuk itu. Tidak ada yang mubazir dari kita melakukan ikhlas. Kita sekarang melakukan suatu ikhlas, kita mungkin nggak seketika mendapatkan manfaat dari ikhlas tersebut. Pasti untuk kedepannya kita akan mendapatkan manfaat dari ikhlas tersebut. Nah, itulah rumus ikhlas tersebut akan susah Mas. Dari dulu pun siapapun bilang kamu sudah ikhlas itu kan susah. Itu dia. Jadi saya mau ngambil kesimpulan adalah keinginan sesuatu dalam diri kita sendiri ada penunjangnya, ya. Mas ya. Penunjang tersebut adalah dalam diri kita sendiri, yaitu satu keikhlasan. Itu yang tadi kata Mas sendiri bilang. Kalau kita pengen sukses atau pengen merancang satu tujuan ingin berhasil, yaitu adalah ikhlas. Oke, jadi kesimpulannya adalah berusahalah dirimu sendiri untuk mendapatkan hasil dan tujuan semaksimal mungkin dan mendapatkan raih dan cita-cita dirimu sendiri. Nah, untuk part 2 sendiri kita akan membahas sebuah beras ini nantinya. Close dulu aja, oke ya. Sekian dari saya sendiri, saya Kim Van Diesel, Saya Hendra. mengucapkan terima kasih Mas ya sudah memberikan dari kuliah dari Mas sendiri sebagai PT manajer sendiri dan akan mengulik beras ini nanti. Oke, untuk part 2-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye.